tokoh yang menginspirasi Bapak? Bung Karno. Saya kelas 6 SD sudah bangga sehingga saya pengen sekolah tempat Bung Karno. Ulang tahun pegawai saya kasih kado. Kereta penuh, duitnya banyak. Enggak, Rugi, Pak. kereta penuh ruginya 90. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Obrolan santai. Pada kesempatan siang hari ini, tepat juga jam rolas ya. Kalau istilahnya orang Jawa jam rolas, kita adakan rolasan, obrolan santai. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, luar biasa, dan beliau berpengalaman banyak memimpin perusahaan milik negara, perusahaan besar milik negara. Nah, awal pertemuan kami, dulu kami dikenalkan oleh seorang profesor, guru besar ilmu perpustakaan pertama di Indonesia, yaitu Profesor Sulistyo Basuki. Saya diperkenalkan dengan beliau. Kemudian setelah itu banyak berkomunikasi. Terakhir, beberapa tahun yang lalu kami bertemu di acara penulisan. Beliau salah satu mentor, salah satu editor dalam penulisan tersebut yang digagas oleh Dinas Perpustakaan untuk mengajari anak-anak muda kita menulis. Nah, kita sapa beliau Pak Sulistyo Wimbo Harjito. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulistyo Wimbo Harjito sering kita sapa dengan Pak Wimbo. Betul. Terima kasih kedatangannya Bapak di Perpustakaan Bung Karno. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak, misalnya Bapak keluar kota Pak, kira-kira yang dikangeni dari Blitar apa Pak? Pecel. Pecel. Ya. Selain pecel Pak? Pecel. Kedua ya yang di sini soto. Soto. Soto yang Soto di sini, khas ya. Blitar. Soto Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini terima kasih Bapak sudah rawuh di Perpustakaan Bung Karno untuk mungkin nanti kita banyak ngobrol terkait dengan kepemimpinan Bapak dan hal lain yang bisa menginspirasi kami semua Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Pertama Bapak, yang kami tanyakan di media online, Bapak banyak tertulis kelahiran Blitar Bapak. Betul. Mungkin bisa Bapak ceritakan Bapak, kisah Bapak kecil di Blitar, sekolah di Blitar, sampai Bapak melanjutkan kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang itu juga merupakan alma maternya Bung Karno. Mungkin bisa Bapak ceritakan Bapak. Ya, jadi saya sekolahnya dari TK di Blitar, kemudian SD-nya di Bendogeret, SMP-nya SMP 1, SMA-nya juga waktu itu SMA Negeri yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1. Kemudian saya meneruskan di ITB. Barengan dari Blitar itu ada teman akrab saya dari TK sampai dengan ITB sampai dengan sekarang. Namanya Yuneki, dia teman dari kecil. Pada waktu saya kelas 6, ada om saya guru STM cerita tentang Bung Karno. Sehingga saya kelas 6 SD saya udah punya dua tekad. Satu pengen sekolah ITB, yang kedua saya pengen ke Amerika. Itu kelas 6 SD. Jadi udah terpatri pengen ke ITB. Bentuknya apa nggak tahu, Bandung juga nggak tahu. Itu. Jadi waktu di Blitar saya merasakan pendidikan yang cukup ketat karena ibu saya kepala sekolah, bapak saya juga guru, sehingga ngertinya tuh anak laki harus sekolah yang baik gitu. Ini pengalaman di Blitar. Di Blitar waktu kecil juga ikut pramuka. Waktu itu di Kebonrojo, kemudian SMA di SMA 1 itu. Itu kira-kira masa kecil saya. Ke sekolah ya pasti waktu SMA naik sepeda. Kemudian melanjutkan ke ITB. Ya. Jurusan apa Pak? Jadi waktu saya sudah ujian, saya belum lulusan, saya sudah berangkat ke Bandung tanpa tahu kemana arahnya. Jadi karena dari Blitar saya nggak punya saudara, nggak punya kenalan, saya minta ada orang Bendogeret, Pak Sep tuh anaknya di Bandung.
sehingga saya minta surat dari dia ikut ke anaknya di Bandung, bahasa Jawanya ngenger. Nggih. Nah, tidak punya uang, tidak punya modal, yang punya hanya tekad. Jadi belum lulus sudah ujian, sehingga saya ke Bandung untuk ikut bimbingan belajar di Bandung. Nggak tahu kanan kiri nggak tahu. Pokoknya tekadnya, oh itu namanya Bandung, oh itu namanya ITB. Jadi berangkat ke sana. Tanpa uang, hanya tekad Tekad. ngenger orang. Ambil jurusan apa Pak di ITB Pak? Nah, kemudian waktu itu masuk jurusan elektro. Elektro. Di ITB itu ada tingkat pertama bersama yang jurusannya umum, baru memilih. Nah, di pemilihan jurusan itu ada 5 besar. 5 besar itu elektro, sipil, arsitek, mesin. Itu yang 5 besar. Jadi itu cukup ketat saringannya. Dan di ITB itu karena semua orang pintar kumpul di sana, yang paling pintar itu bisa jadi paling bodoh. Karena 120 orang ranking itu ya pasti ada yang nomor 1 dan ada yang nomor 120. Padahal mereka semuanya asalnya dari juara-juara sekolah Juara Indonesia. Kemudian di ITB Bapak sempat berorganisasi atau Ya. aktif di Saya waktu kampus? itu di kampus tahun 78 ada sejarah bahwa kampus ITB diduduki oleh tentara. Jadi kita 3 bulan tidak kuliah tahun 78 78. karena di ITB menyatakan tidak menginginkan Soeharto jadi presiden kembali. Yang kemudian terjadi 20 tahun kemudian. Waktu itu karena ngelawan pemerintah, ITB-nya diduduki kampus. Nah, saya aktif saya kalau di nasional tuh berbarengan sama Rizal Ramli, misalnya gitu, yang tokoh-tokoh itu yang ada di Indonesia. Ada kemudian kemarin Dubes, ada Yusman itu Menteri Perhubungan, kalau Rizal Ramli kan Menko Ekuin dan sebagainya. Itu teman-teman pada waktu itu ada 7 orang ITB ditahan dan saya ketua komite pembelaan mahasiswa. Wah. Nah, teman-teman saya zamannya waktu itu ada Adnan Buyung dan sebagainya. Kemudian saya sebagai ketua KPM, Komite Pembelaan Mahasiswa, pengganti saya namanya Hendardi yang sekarang masih malang melintang. Hendardi itu jurusan sipil tapi sekarang malah jadi SH, tulisan anak Hendardi ITB. Supanji Pak. Bukan, bukan. Hendardi itu Hendardi, kalau iya. di Google ada Hendardi itu pembela yang cukup kuat lah. Oh, Hendardi. layar. Ya. Oke Bapak. Jadi itu aktivitas saya lebih banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan. Nah, kapan berhentinya? Tahun 80 bapak saya meninggal. Wah, kalau saya nggak kuliah beneran, saya jadi kere nih. Iya. Ya, saya baru kuliah itu tahun 80. Saya mengambil tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 berbarengan. Karena dulunya lebih lama di DPR daripada di kampus. DPR demo. Wah. Demo di DPR itu lebih sering. Jadi saya ada bikin buku-buku Yeah. untuk pembelaan mahasiswa. Jadi waktu itu saya komite pembelaan menerbitkan buku. Ada Heri Ahmadi, ada Idrus Cahyono, ada 5 buku pledoi. 5 buku saya menerbitkan dan 5-5-nya dilarang oleh pemerintah. Terus saya gugat lagi pemerintah itu. Untuk berapa besarnya? Rp1.000 ya. Itu perjalanan mahasiswa karena saya merasa selama mahasiswa masa-masa itu tidak bisa kembali. Kalau saya cari uang, nanti aja cari uang. Jadi waktu mahasiswa, saya cari pengalaman. Berarti bakat menulis Bapak sudah dari zaman kuliah ya Pak? Saya nggak menulis, saya eksekutor. Eksekutor? Ya, eksekutor aja. Siap. Ya. Bapak, kemudian setelah kuliah, itu Bapak bekerja Ya. di Indosat Bapak? Ya. Kemudian Bapak berkarir di situ sampai Bapak menjadi direktur di Indosat. Mungkin bisa diceritakan Bapak Jadi starting pointnya. Indosat itu saya kerja dari bawah. Jadi saya orang bawah. Saya kerja shift di stasiun bumi. Di Indonesia itu ada tahun 67 ada Indosat. Indosat itu perusahaan PMA kedua di Indonesia setelah dari Papua. Papua itu yang pertama tentang minyak emas, terus kedua Indosat di stasiun bumi Jatiluhur. Kemudian saya ditugaskan ke Jerman selama 1,5 tahun. 1,5 tahun balik Indonesia, saya banyak di manajemen. Kemudian saya ditugaskan. Saya pernah ditugaskan ke Telkom Jawa Tengah. Jadi Telkom Jawa Tengah itu joint venture antara Indonesia, Australia dan Jepang. Nangani Telkom. Di Telkom itu karena joint venture banyak orang asingnya.
Kalau kita punya ekspatriat 1 atau 2 aja udah bangga. Anak buah saya ekspatriat 75. Luar biasa. 45 orang Australia, 30 orang Jepang. Jadi yang bawain tas saya itu udah orang Jepang, orang Australia bawain tas itu. Iya. Umur saya masih muda, 40. Waktu itu, Pak. Ya 40 saya memimpin Jawa Tengah. Kemudian setelah Jawa Tengah saya ditugaskan lagi memimpin Satelindu, operator seluler. Jadi legacy saya di masyarakat yang dirasakan itu adalah dulu ada voucher telepon itu digosok. Oh iya Pak, iya Digosok. betul. Nah saya ciptakan untuk electronic voucher. Itu ciptaan saya. Saya menciptakannya electronic voucher, tapi di masyarakat dengarnya elektrik, elektrik voucher elektrik. Voucher, beli pulsa voucher gitu ya. Voucher itu. Dulu nggak bisa ngomong elektronik, susah kan. Iya. Akhirnya voucher elektrik lah. Elektrik. Itu yang di Satelindu. Jadi kemudian saya jadi Indosat. Nah di Indosat saya direktur corporate service, kasarnya itu direktur personalia. Iya. Itu apa yang Bapak yang lakukan di Jadi direktur jauh personalia? sebelum ada COVID, saya sudah memperlakukan flexi time. Masuk itu tidak harus jam 7:30, pulang 7:30. Bisa dibuat. Jadi karena di Jakarta tuh banyak bapak ibu muda, pagi-pagi nganter anaknya sekolah, sampai kantor tuh 6:30, takut telat. Dan datang 6:30, karena peraturannya masuk 7:30, nggak dianggap. Ya sudah. Akhirnya saya perkenalkan namanya flexi time. Kalau masuk jam 7, pulangnya jam 4. Namanya grup A. Masuk 7:30, pulang 7:30, grup B. Grup B. C datang jam 8, pulang jam 5. Dan D datang jam 8:30, pulang 8:30. Begitu saya perkenalkan itu, tapi saya monitor orang demi orang. Karena diplak, dicek jam berapa datang. Kalau dia misalkan datang jam 7:01, udah dia nggak dianggap jam 7, jam 7:30. Ternyata anak buah saya ada lebih 400 orang. Dia, Pak, saya paket AC, Pak. Saya datang jam 7, saya harus pulang jam 4, tapi saya pulang jam 5. Berarti saya dapat 1 jam kerja tanpa dibayar. Ada 400 orang lebih. Ya. 400 bagi 8 berarti ada 50 tenaga kerja dengan sukarela bekerja. Kenapa? Jam 4 tuh Jakarta masih siang. Malu pulang jam 4 siang ya, itu. Iya, betul. Nah, akhirnya mereka pulang jam 5. Flexi time. Flexi time. Jauh sebelum COVID saya perkenalkan. Nah, gimana insentifnya? Ya kalau datang sebelum jam 7 saya kasih permen, kasih ada buah. Wah, lari-lari tap gitu. Karena jam 7 lewat 2 dianggap 7:30 kali. Betul. Jadi dia ini caranya memberikan apresiasi dan semuanya senang. Iya. Itu suatu salah satu. Yang lain, tiap ulang tahun pegawai saya kasih kado. Di Indonesia memang ngasih, tapi harus saya carikan yang ada cincin dan segala macam. Dan yang khas adalah setiap ulang tahun saya kasih perangko foto yang bersangkutan. Setiap pegawai Indosat, Pak? Iya, waktu itu. Setiap ulang tahun saya kasih foto di perangko, dan perangko itu berlaku. Saya kerjasama dengan kantor pos. Orang pasti nggak mau pakai perangkonya, sayang itu, karena ada kenangan dia. Karena orang itu kalau ada foto dirinya, dia akan senang. Dan itu foto dalam perangko. Itu yang Bapak salah satu perhatian sekali, Pak. Tiap orang itu adalah SDM, karena udah digaji dia harus kerja, tapi nggak usah disuruh. Touch the heart, get the brain. Sentuhlah hatinya, orang akan bergerak. Sopo nggak senang dikasih uang, kasih itu. Itu permasalahan. Nah, permasalahan lain ketika Indosat itu tumbuh, itu eksekutifnya umurnya 30-35. 15 tahun kemudian tuh orang yang sama masih duduk yang sama. Berarti tidak ada regenerasi. Nah, kalau swasta ya nggak bagus tuh. Harus lakukan regenerasi. Orangnya saya pensiun. Tapi pensiunnya bagaimana? Golden handshake. Dikasih duit yang banyak, disenang-senangin. Nah, itu golden handshake. Oh, banyak. Salah satu golden handshake itu saya berikan uang 15 juta, boleh happy-happy sama keluarganya. Ke Danau Toba, ke Makassar, ke Sopeng, kemana. Tapi nggak boleh diminta uang. Oh, voucher ya, Pak? Voucher liburan. Uang, pokoknya nggak boleh bentuk apa, pokoknya dikasih gitu. Tapi nggak boleh diminta. Ada yang pinter.
Dia kumpulin sama teman-temannya umroh. Jadi dengan uang itu enggak Pak, saya enggak saya umroh aja. Oh, umroh rame-rame. Boleh, Pak? Ya boleh, asal enggak diminta pengennya apa gitu. Ya, ya, ya. Happy holiday ya bilang. Karena pegawai ini harus dihargai. Ya. Udah kerja, udah gini. Nah sekarang kamu pensiun, gantian temanmu lah yang naik. Masa itu aja. Ada juga yang ingin jadi kursus ke Amerika dan macam-macam, terserah kursus apa aja. Tapi intinya SDM itu adalah sumber daya dan itu tidak lip service. Saya maksimumkan. Tadi kan udah bagaimana jam kerja tambah orang enggak. Dan yang sekarang ada yang mirip seperti itu di BPN Jakarta Selatan, ASN. BPN Jakarta Selatan jalannya kecil. Mereka coba kalau pegawai paling buka loket ya jam setengah 8 lah, jam 8 tutup jam 3. BPN Jakarta Selatan buka jam 9 tutup jam 9 malam tanpa lembur. Tanpa lembur, Pak? Tanpa lembur. Orang itu kalau punya tekad pulang juga macet gini tanpa lembur. Saya tanya kok bisa? Bapak kasih makan apa itu? Ya nasi goreng, mie goreng, siomay. 3 bulan setelah itu DKI pendapatannya meningkat banyak karena orang ngurus sertifikat nggak perlu harus cuti, nggak perlu harus pagi, jam 6 sore bisa, jam 7, jam 9 malam tutup. Peningkatan naik. Begitu revenue-nya baik, DKI banyak, dikembalikan ke pegawai. Untuk insentif, Pak? Ya untuk insentif. Ya. Tapi lihat bahwa ini bukan tangan di bawah. Kalau saya kerja mana dong lemburnya? Tapi berbuat sesuatu untuk masyarakat. Baliknya, di dalam ilmu energi, Einstein bilang tidak ada energi yang hilang, hanya berubah. Itu juga sama. Tapi orang kan biasanya, dorong jatah saya mana? Ini yang enggak. Kalau nanam pasti menuai. Ya. Kalau menanam pasti menuai. Pasti menuai. Konsep energi jadi tidak pernah lembur dulu, dibuktikan dulu, ada insentif baru dibagikan. Dan enggak lembur dia, kerja. Ya. Buatlah buat masyarakat. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Ya. Jadi yang di Direktur SDM seperti itu. Indosat. Kemudian setelah itu Bapak, saya teringat dulu naik kereta api itu zaman sebelum tahun 2009, sebelum Bapak masuk, itu sangat kumuh sekali. Sangat di mana-mana rusak. Lokomotif juga lama, gerbong juga lama. Kemudian kumuh sekali. Kemudian Bapak masuk di KAI menjadi direktur komersial di KAI bersama dirutnya Pak Ignatius Jonan. Mungkin apa Pak yang bisa diceritakan? Jadi waktu jadi direktur komersial, saya pulang ke Blitar. Ditanya sama teman saya cukup 2 kejadiannya monohok. Datang, Bombo, kini Blitar kan sepuluhnya cuma kuwi tok. Nyambut telat. Saya cuk. Lah awan telat ya mergo kasih nyebrang. Yang kedua, jadi waktu launching Pak SBY dengan Pak Budi Ono, kan Pak Budi Ono orang Blitar. Dia naik ke Parahyangan waktu itu. Parahyangan. Ya saya kan kenal dengan Pak Budiono. Dia SMA 60, saya SMA 74. Terus di Bandung saya jemput. Kalau datang di Bandung maksud, oke. Besoknya di pikiran rakyat muncul, ditanya wartawan karena Pak Budiono ke toilet. Pak, gimana kesan toiletnya? Jawabannya menohok saya. Kalau tidak perlu jangan ke toilet. Wah, kayaknya saya sebagai direktur KAI ditempeleng gitu. Oke, saya tekad akan 2 tempat itu hapuskan. Sehingga saya putuskan 1 kereta 1 petugas. Dan saya jamin akan bersih. Wah, jadi kadang-kadang kita perlu belajar dan mencari solusi. Itu asal muasalnya kenapa di atas bersih. Sebelum itu saya ke Surabaya, naik ke Adoho. Begitu saya masuk tuh, saya naik kereta panik tempat sampah. Di mana-mana sampah. Nah sini ada cara berpikir yang kurang pas. Jadi cara pikirnya sebelum jadi kereta berhenti sore dibersihkan. Nah, jadi keretanya siap pakai. Besok pagi dipakai itu ya kotor ya mesti banyak orangnya ya pasti kotor. Nah, ini cara pandangnya. Jadi dibersihkan lagi kalau sudah selesai lagi. Padahal yang dibutuhkan selama perjalanan. Mirip saya pernah ketemu dengan Kades Pantai Serang. Saya lihat pantainya kok kotor. Dia bilang, Pak, ini pagi hari dibersihkan Pak. Ada 3 petugas membersihkan. Tapi kan kita butuh pada waktu kita ke pantai, itu bersih.
Nah, jadi caranya selama perjalanan. Makanya OTC, on train cleaning itu saya bersihkan Iya, di dengan Pak kereta. Budi bersih. Tapi di stasiun gimana? Masalah lagi, beda lagi cara penyelesaiannya. Dan membersihkan itu ya harus diajari. Selain kebersihan, Pak, problematika apa, Pak, di kereta api dulu? Problemnya di kereta api. Di kereta api itu tidak ada yang tidak masalah. Semua masalah, Pak. Semua masalah. Tidak ada yang tidak masalah. Apa? Gaji kecil. Iya, Pak, gaji kecil. Gaji Kadaop itu gajinya 4 juta, tunjangannya 3 juta waktu saya masuk. Sekretaris saya di Indosat 10 juta. Wah, jauh, Pak. Nah, orang yang gajinya kecil, kuasanya gede, pengadaan miliaran. Nah, orang itu harus dicukupi perutnya. Sehingga gajinya dinaikkan dulu. Tunjangannya, gaji tetap tunjangannya 3 juta, naikkan jadi 15. Terus dikasih HP, dikasih kartu kredit. Sehingga kalau jalan dengan vendor atau supplier, itu kalau pas bayar nggak usah nengok-nengok. No. Kan nunggu dibayari oleh vendor. Kasih kartu kredit. Orang itu harus punya dignity. Kebanggaan, kepribadian itu harus punya dignity. Ya, ada sih Kadaop yang protes, Pak, di Jember nggak begitu laku. Ya pada Blitar, beli pecel ya iso gawe kartu kredit. Tapi kan kecil. Tapi intinya tuh. Nah, Kadaop yang diperbaiki gajinya ini juga naik. Semuanya di bawahnya naik semua. Karena kepalanya tuh harus dicukupi. Itu salah satu. Lu kok berani, Pak? Loh kan saya pegang direktur udah lama. Jadi udah tahu orang Indonesia itu punya hati. Ya, kalau nggak hati ya tinggal dipecat. Berapa banyak orang dipecat di kereta api? 300 lebih. Apa pegawai sini katakanlah 40 dan 60 pegawai. Yang dipecat di kereta api 300 lebih. Selain yang ditugaskan ke Aceh. Ada yang ditugaskan ke Aceh. Tugaskan ke Aceh itu sana kita punya aset, gedung-gedung. Nah apa kerjanya? Ya lihat gedung aja. Orang itu kan nggak punya kerjaan, stres loh. Yeah. Tahu. Yang satu itu misalkan. Kedua, lokomotifnya tua. Di lokomotif itu ada spare part namanya go no go item. Kalau nggak ada jalan nggak boleh. Misalkan klakson, nggak ada nggak boleh. Harus ada pedal. Di kereta api itu ada pedal go no go itu. Jadi supaya orang nggak ngantuk ada pedal. Pedal itu kalau diinjek terus tetap bunyi. Dilepas terus juga bunyi. Ini supaya orangnya nggak ngantuk. Injek lepas. Itu nggak berfungsi. Rel tua, kereta tua, toilet jelek, semuanya nggak ada, nggak masalah. Semuanya. Nah, itu bisa bayangin semuanya. Perusahaannya rugi 90 miliar. Gaji kecil. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Iya, Pak. Mana dulu, Pak, yang dikerjakan, Pak? Dari yang semua perbuatan itu. Yang di depan mata yang dikerjakan. Selesai, ada ini selesaikan. Ya kan, ya. Di situ kita harus punya visi. Jadi orang itu kalau lebaran antri tiket. Habis itu disuting sama TV. Sudah 1 hari di antri di Gambir tidak dapat tiket. Ini permainan orang dalam. Sudah 2 hari disuting ini nggak dapat tiket, permainan orang dalam. Saya tunjukin tahun depannya, saya tunjukin ke wartawan. Jual tiket itu 400 tiket di sekian banyak loket. Jadi 400 itu cepat. Detik demi detik. Yang Gajayana waktu itu. Sekian udah habis. Wartawan dikasih tahu ini loh detik-detiknya. Tapi wartawan nggak mau tahu. Good news is bad news. Buat wartawan. Sehingga saya berpikir, kalau orang berebut di loket, bagaimana caranya loket ini saya pindah ke dekat calon penumpang. Nah, itu yang namanya visi. Saya pindahkan loket ini ke dekat rumah calon penumpang. Gimana caranya? Belum tahu. Itu yang visi. Nah, sekarang udah tahu. Oh, ini ya ke Alfamart bisa, di sini bisa. Waktu itu kan nggak tahu. Karena sistem tiketnya tuh sama dengan 150 tahun sebelumnya. Yang kecil kayak yang domino. Nah, kupon kecil itu yang tebel itu. Ya. Sehingga saya punya visi ke sana. Saya approach
dengan Alfamart. Saya ketemu Alfamart waktu itu tiket kereta dengan tiket pesawat dianggap sebagai barang berharga. Nyebarkannya nggak berani Alfamart. Nah, saya lihat Alfamart nggak bisa, saya geser. Musuhnya musuh itu teman. Indomaret itu musuhnya Alfamart. Oh. Berarti teman saya itu. Oh. Saya deketin Indomaret. Bang, dia bisa nggak? Nggak bisa. Waduh. Ini kalau di bahasa Inggrisnya ada manajemen by objektif, MBO. Manajemen by objektif. Tapi kalau di Indonesia namanya manajemen by odol. Odol itu kalau nggak planet nggak keluar. Oh. Nah, kepaksa dua-duanya nggak bisa. Wah, gimana nih? Akhirnya yang tadi ngomong voucher tadi itu saya implementasikan di kereta api. Oh. Orang beli di Indomaret dapat vouchernya tuker di stasiun. Jadi begitu Indomaret mau, nah, setahun kemudian baru Alfamart mau. Berarti well done, distribusinya bisa. Orang luar Jawa bisa beli tiket di tanah Jawa. Nah, itulah perlunya visi ke depan itu. Jadi itu yang tiket. Apalagi layanan. Nah, iya Pak, layanan Pak gimana? Layanan itu orang kalau naik kereta api walaupun fasilitas jelek sampai di stasiun nggak mau komplain. Terus pengennya keluar stasiun aja itu. Nah, sehingga di kereta api saya sediakan customer service on train. Kalau customer service di mana-mana, mau di bank, mau di mana aja, pasti ada di situ. Ini saya geser di atas kereta api. Supaya kalau orang komplain itu langsung diterima. Oh. Konsekuensinya saya implementasikan juga di kapal. Customer service on train. Itulah supaya orang rasakan. Tahu persis pintunya ini. Oh, ada masih masalah lagi, komplain. Jadi kalau ada kecoa, komplain. Langsung teratasi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa Pak. Karena bangsanya yang buatan Eropa itu nggak bisa matiin kecoa. Oh. Jadi kecoa itu mati bapaknya, bunya. Telurnya di dalam celah-celah itu. Nah, yang membantu itu Poltekkes Politeknik Kesehatan Surabaya. Anak Bilar juga. Oh. Itu yang menemukan. Akhirnya bagaimana diasepin sepanjang 24 jam diasepin. Ketemu kan? Enggak. Karena diasepin itu harus seluruh rangkaian kereta. Padahal nggak punya cadangan. Ya terpaksa satu diasepin, yang kedua diasepin dan sebagainya. Nah, kalau sebelumnya orang kereta api begitu banyak kecoa, alasannya cirinya gini. Kalau orang nggak mampu, solusinya adalah alasan. Oh ini Pak, karena stabling itu bahasa kereta api parkirnya banyak kotoran, ada makanan, makanya banyak kecoa. Orang itu kalau nggak mampu, jawabannya alasan. Akhirnya ketemu Winarko namanya direkturnya Poltekkes Surabaya itu di Malang ketemu. Nah itu pun kadang-kadang kan ada yang rusak. Misalkan di perjalanan tiba-tiba AC rusak panas. Pernah jangan gitu? Langsung saya minta ganti recovery. Sampai di Gambir dikasih buah-buah lah. Pokoknya ya mohon maaf diganti tiketnya. Jadi pelayanan tuh nomor satu. Karena dulu yang orang mikir kereta penuh duitnya banyak. Enggak. Rugi Pak. Kereta penuh ruginya 90. Tapi begitu tahun 2012 one man one seat, jumlah penumpangnya turun, keuntungannya naik. Nah, karena dulu duitnya lari kemana nggak tahu, mungkin ke kondektur atau ke sini. Jadi cara pandang penting. Dulu melihat bahwa banyak penumpang banyak untung. Enggak. Jadi keteraturan. Tapi waktu buat itu saya buat peraturan bahwa semua orang harus berkarcis, bertiket. Mau direktur, komisaris, semuanya bertiket. Harus punya tiket. Disiplin itu penting. Karena dalam keadaan kekacauan seperti itu disiplin. Nggak peduli direktur harus bertiket. Termasuk Bapak sendiri. Termasuk saya. Orang memimpin itu harus beri contoh. Nggak bisa memimpin hanya nyuruh tok, pasang di depan. Jadi itu banyak. Untuk melihat kereta api seperti ini, behind the skin, di balik layarnya tuh banyak yang dilakukan. Nah, sekarang orang enak ya sekarang ya enak rapi, tapi nggak tahu
Itu baru di kereta. Nah, bagaimana di stasiun? Stasiun Blitar, Anda waktu itu tahu pasti ada 4 WC toilet di dalam dan 1 di luar. Betul. Semuanya bayar dan kotor. Iya, betul. Sekarang nggak bayar malah bersih. Iya. Nah ini memang nggak mudah. Iya. Kalau yang suruh bersih di rumahnya toiletnya nggak sama kan beda. Sehingga membutuhkan itu 1 stasiun. Ada 500 stasiun, nggak mudah. Makanya seperti ini perusahaan Bung Karno ini satu tempat ya harus excellent. Apapun dilakukan excellent. Kalau Anda punya banyak lokasi, baru bagaimana caranya? Nah, itu beda. Memimpin satu lokasi gini, wah, ini harus bagus, apalagi di pusat dan sebagainya, harus excellent. Itu di stasiunnya. Nah, membuat toilet yang bagus agar di stasiun perlu patokan. Bagi orang yang tertentu ya nggak tahu, ini sudah bersih Pak, loh. Itu caranya menata demikian banyak. Saking banyaknya problematika, pokoknya yang di depan mata diselesaikan. Itu ya Pak ya rumusnya Pak ya. Itu selesaikan. Nggak bisa semua, nggak bisa. Wong rugi berarti harus untung. Spare part tua nggak ada. Iya, iya. Sampai Pak Ignatius Jonan beliau mengatakan bahwa beliau berkomentar tentang Pak Wimbo. Pak Wimbo itu pekerja keras, berpikir kreatif. Beliau yang membawa KAI menjadi maju. Gimana Pak komentar Bapak? Ya tadi, saya kan background saya macam-macam. Sehingga ketika ini nggak beres, tadi kan kita punya visi ke depan. Bagaimana melayani masyarakat sebenarnya. Itu baru yang loket. Kemudian bergeser ke HP. Ya. Itu belum selesai bagi saya. Saya harus bisa dengan HP, bisa pesan tiket. Oke, senang pesan tiket. Ya. Begitu pesan tiket, ternyata nggak bisa milih kursi. Bapaknya di mana, ibunya di mananya. Nah, upgrade kedua bisa beli tiket, milih kursi. Tapi milih kursi, tapi belum bisa bayar. Bayarnya masih ATM, kata masih ingat dulu. Pergi bayarnya ke ATM. Ke ATM. Jadi ini, jadi tahapan tuh nggak bisa selesai. Di balik itu nggak ada uang untuk menyiapkan aplikasinya. Tadi ketika saya masuk ITB, orang itu kalau nggak punya duit harus banyak akal. Karena orang Blitar di duit pengen sekolah ITB harus banyak akal. Yo ngenger, nggak popo. Nah, ini juga sama. Di kereta api nggak ada uang. Lah, nariknya gimana nih? Nah, cara aplikasinya gimana? Saya kerjasama, kolaborasi. Untuk jadi pertama aplikasinya, softwarenya. Nah, saya pengennya ikut Garuda, Bagus waktu itu. Begitu saya buka, Garuda punya 2 aplikasi. Telkom punya 1. Wah ini nggak bisa milih ini, lelang. Iya. Akhirnya menang Telkom. Begitu menang Telkom aplikasinya, saya nggak punya duit. Gimana cara bayarnya? Nah, balik lagi, orang itu harus kreatif. Iya. Nggak bisa bayar, ya saya minta Telkom. Nanti saya kasih persentase ya. Kalau kereta jarak jauh berapa, yang Jakarta berapa. Nah, dari Telkomnya oke, solve. Nah, nyambunginya itu kan aplikasi komputer ada, kalau nggak ada transmisinya, saya kerjasama sama XL untuk komunikasi datanya. Dia kebetulan nyewa di kereta api, saya perpanjang ya. Dia 5 tahun katakan, saya tambah 2 tahun, aku kasih dong. Ya. Intinya kerjasama ya Pak kerjasama. Ya. Nah, kita coba pertama dari Medan ke Siantar, ada 12 stasiun. Di situ kenapa? Karena berangkatnya pagi, pulangnya sore. Ya. Begitu saya mau implementasi, di stasiun tidak ada telepon. Nah, gitu. Hari gini di stasiun nggak ada telepon, teleponnya intern, tidak ke Telkom. Betapa masalahnya basic sekali kan. Basic. Tahun 2009, tahun 99 saja, 95 saja saya di Jawa Tengah memasang telepon di setiap kecamatan di Jawa Tengah. Setiap kecamatan, mau di pucuk gunung mau di pinggir pantai harus ada telepon. Saya pasang. Dan saya kasih fiber optik seluruhnya. Waktu Bapak di Telkom ya? Nah, waktu saya pegang Telkom. Tahun 95. Ini tahun 2010 nggak ada. Dan loopnya yang Jawa Tengah tuh bentuknya loop. Sini putus bisa sini, sini putus bisa sini. Iya. Namanya self healing,
menyembuhkan sendiri. Jadi menyembuhkan sendiri nggak hanya orang, sistem pun Sistem bisa ini dibuat. Siap, siap. Nah, saya pasang di Medan ke Siantar. Siantar. Teleponnya aja nggak ada. Ya, saya bisa cerita betapa semua masalah. Semua masalah Yang kita kira bahwa telepon di rumah banyak itu nggak ada di kantor telepon. di kantor. Oke Bapak, itu di kereta api. Problematikanya banyak sekali. Setelah itu Bapak ke Pelni, kemudian ke Angkasa Pura. Mungkin ada poin yang bisa diceritakan sedikit Pak. Agak personal. Jadi waktu saya di Pelni ditawari jadi dirut di Pelni. Di Rut Pelni. Saya tidak tertarik karena benahi kereta api aja susah. Dan saya benahi kereta api selama 5 tahun tuh saya tidak pernah cuti. Saya kerja Sabtu Minggu selama 5 tahun. Karena memperbaiki ini kelihatan, perbaiki ini kelihatan. Kita ada piket Sabtu Minggu, lihat lagi sana. Terlalu banyak masalah. Nah, masa harus ke Pelni lagi? Saya pengennya di kereta api kali kenangan dengkul ngono. Tapi saya kan sifatnya senang membantu. Oke, saya coba dulu. Saya coba naik kapal dari Jakarta ke Batam, naik dari Surabaya ke Makassar dan lain sebagainya. Kesimpulannya saya di kereta api aja. Terus saya ngadep Pak Yunan. Pak Yunan, hanya Anda yang bisa nahan saya di kereta api. Jawabannya Pak Yunan, Mas, kalau ada orang minta tolong bantulah. Oke, siap, saya berangkat. Dia ngasih jam Rolex gitu, submarine, jadi berangkat ke Pelni. Itu. Karena saya tahu Pelni masalahnya lebih gede. Lebih parah, kalau Pak. Kereta api ruginya 90, Pelni ruginya 632 miliar setahun. Dan bayangin, biaya di sini berapa? Ini ruginya 632 miliar setahun. Apa yang Bapak lakukan? Sama dengan tadi, tidak ada yang tidak masalah. Dan lebih sulit karena tidak terkontrol. Saya nelpon ke kapal aja nggak bisa. Nggak ada sinyal di kapal itu. Lebih sulit. Alhamdulillah setahun saya buat plus 10. Dari 632 minus jadi plus 10. Belum sampai lama saya dipindah ke Angkasa Pura. Angkasa Pura. Nah, jadi Pelni sulit. Karena apalagi orang Jawa. Saya ngajak teman saya naik ke kapal Pelni aja nggak berani. Nih ada dokter-dokter macam gitu. Takut Pak? Ya karena bisa diso. Nggak pernah naik kapal. Taunya getek. Getek atau paling jauh ferry. Kapal tuh enggak. Panjang kapal aja 150 meter. Saya buatin trek lari 150 meter. Jalan kapal jalan nggak kerasa. Jadi yang tahu Pelni itu orang luar Jawa. Kita tahunya spor, bis, mobil, pesawat paling. Kapal Pelni enggak. Nah, dinamikanya beda lagi. Tapi tetap sama ya Pak. Yang di depan mata diselesaikan. Persis. Karena ada kapal feri cepat itu dilema. Belinya 180 15 tahun. Berarti setahun depresiasinya 12 miliar. Dioperasikan di Jakarta pakai teknologi maju. Waterjet. Kalau satu kan airjet itu. Di Jakarta nggak bisa. Ada aqua, kayu, daun nggak bisa. Karena nyedot air terus dipancarkan lagi nggak bisa. Ditaruh di Priok. Dia dari aluminium. Dekat kapalnya baja-baja hancur. Dijalankan nggak bisa, didiamkan rugi. Gimana ini? Akhirnya saya operasikan, saya perbaiki dulu di Makassar. Ya. Terus saya operasikan di daerah timur, Kendari. Sana airnya bersih, bisa jalan. Jadi ada hal yang dilematis. Untuk ngangkut mobil bisa, tapi jembatannya nggak nyampe. Dikerjasamakan dengan Sri Lanka, di sana ditembakin bolong-bolong. Kontraknya salah. Yang sini menganggap waktu, sana ternyata usage. Jadi kontraknya kata 6 bulan, ternyata ya saya pakainya sekian jam, salah lagi. Ada yang dilematis seperti itu. Ya saya pindahkan ke timur. Di sana airnya sini enggak polusi dan sebagainya. Nah, tapi itu semuanya hanya bisa kalau kita di situ. Ya. Oke, Bapak. Dari awal Bapak Direktur Indosat, kemudian Bapak di kereta api Direktur Komersial, kemudian Bapak menjadi Direktur Utama Pelni, Direktur Utama Angkasa Pura. Strategi kepemimpinan apa yang Bapak terapkan sehingga organisasi yang tadinya Bapak kan memperbaiki itu Pak, tadinya seperti problematikanya banyak, Bapak masuk untuk memperbaiki.
strategi kepemimpinan apa yang Bapak terapkan sehingga perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertransformasi menjadi lebih baik? Jadi kalau itu pakai Ki Hajar Dewantara bisa. Jadi saya pekerja keras. Saya pekerja keras. Ing madya mangun karso. Ya itu juga saya jalankan. Jadi saya bayangin, yang satu belum pernah naik kapal. Saya tuh pernah naik kapal dari Jayapura sampai Medan. Dari Sorong sampai itu eh, sampai Sulawesi, namanya Bau-Bau, itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kampul-kampul di atas, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Jadi kita ya harus menyelami. Saya jadi pelaut. Tidur, bangun, makan, tidur lagi. Kita di laut nggak ada sinyal, nggak ada TV. Kalau mental kita bukan pelaut, waduh ini. Karena di situ saya kerja. Jadi di depan ngasih contoh, di dalam kita ikut ing madya mangun karso. Jadi semuanya saya turun ke lapangan. Turun Saya lapangan. ya, Ing arsa Suntulodo, ing madya mangun mangun karso. karso, tutwuri Enggak, itunya belum. belum. Karena waktu ya kita akan butuh waktu lama untuk bisa menciptakan regenerasi sistem dan sebagainya, itu butuh waktu lama. Itu kira-kira. Jadi saya bekerja keras. Bagi saya orang itu perlu kerja keras. Dan kita tidak bisa mengharapkan pujian dari orang. Kita harus orang yang bisa memuji ke kita. Kita nggak bisa kita bagus orang lain. Tadi pengennya kereta api, mau perbaiki susah, pengennya menikmati. Ya ada tugas lain lagi, ya tugas negara kita jalankan. Apapun dimanapun. Di Blitar saya juga bantu, namanya Desa Ngadipuro. Itu punya 10 pantai dan tidak ada yang beroperasi. Saya bantu sampai bangkit. Sekarang silakan datang ke Pantai Pudak. Pantai Pudak. Ya, itu lebih sulit di desa itu. Nggak ada uang, nggak ada orang, nggak ada network. Jadi bagi saya, kalau BUMN itu harusnya nggak rugi. Di desa itu nggak ada apa-apa. Uang yang semiliar itu setahun untuk di desa, ini untuk pantainya nggak ada. Itu kira-kira jadi gambarannya. Kalau kita berusaha, tidak ada energi yang terbuang. Kerja keras. Kerja keras. Siap. Bapak, tokoh yang menginspirasi Bapak siapa, Pak? Bung Karno. Kenapa, Makanya, Pak? ya itu yang luar biasa. Jadi saya kelas 6 SD sudah bangga, sehingga saya pengen sekolah tempatnya Bung Karno. Kelas 6 SD. Mau sekolah SD. Bentuknya apa? Enggak tahu. Pokoknya pengen sekolah TB. Terus saya hobinya elektro, ya elektro. Itu udah menginspirasi saya. Saya tekadnya dari bawah. Orang di duit, ya punya tekad aja. Ngenger. Ngenger. Seperti Bung Karno. Seperti Bung Karno. Karena Bung Karno juga ngenger ke Ya, Haji Umar Said Sukroaminoto. Saya karena kepepet, gak ada uang. Jadi, itu kira-kira. Bung Karno menginspirasi Bapak. Ya. Ada 2 tekad saya pengen sekolah ITB, saya pengen ke Amerika. Sehingga ketika saya mendarat di Amerika, saya umur 27, 28 tuh, saya bilang sebelah saya, ini cita-cita saya dari SD, padahal nggak kenal, saking senangnya. Kebetulan Pak Sulis itu sama-sama di Amerika. Kita jalan-jalan di New York, kita ngomong, iki anak guru Ndogrit berdua jalan-jalan di New York. Berdua dengan Profesor Sulistyo Basuki. Dia cari dokter. Iya, Bapak. Pertanyaan terakhir, Bapak. Kira-kira buku apa, Pak, yang bisa direkomendasikan untuk dibaca masyarakat atau untuk dimiliki? Nanti saya kirim perpustakaan sini buku saya tentang transformasi kereta api. Ide, inovasi, solusi saya serahkan ke buku kepala, nanti saya serahkan di sini. Dan satu lagi buku tentang Pelni. Itu behind the skin dari sini. Jadi biar dibaca di masyarakat di sini. Saya akan serahkan. Karena itu kiat-kiatnya banyak sekali. Pesan untuk para pemuda yang saat ini agar bisa terinspirasi oleh Bapak mungkin? Jadi ketika masih punya tenaga, punya kemampuan, pikiran dan sebagainya, berikanlah ke masyarakat. Karena kesempatan itu hanya beda kalau kita mau. Jadi kesempatan untuk berbuat untuk masyarakat. Gak usah mengharapkan apa-apa. Pasti semuanya ada hitungannya, ada
kembali ke kita sendiri. Terima kasih Bapak sudah banyak memberikan ilmu kepada kami, kepada masyarakat, untuk menginspirasi kami Bapak untuk bisa berbakti kepada masyarakat tanpa pamrih, dan nanti semua akan kembali ke kita. Betul ya Bapak? 100. Kalau kita menanam, Kita pasti menuai. kita pasti menuai. Demikian, terima kasih Bapak atas kedatangannya siang hari ini. Kami tembak untuk podcast Dengan secara senang mendadak. hati. Senang hati. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan Amin. dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Amin. Terima kasih Bapak. Kemudian kepada teman-teman semuanya yang ada di mana saja, terima kasih sudah menyimak podcast Rolasan, obrolan santai pada siang hari ini. Mungkin itu kami akhiri. Mohon maaf jika banyak salah kata dan juga kekhilafan dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rolasan, obrolan santai.